Haleluya, terpujilah Tuhan di tempat kudus-Nya. Allah bertahta dalam keagungan bait-Nya. Bersyukur untuk kasih-Nya yang melayakkan kita datang kepadanya membawa pujian dan penyembahan. Mari menyiapkan hati untuk mendengar suaranya, serta percaya bahwa semua janjinya pasti digenapi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah nama Tuhan dimasyurkan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang diberkati ini. Tuhan boleh perkenankan kami umat-Mu untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu, meninggikan Engkau, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua dalam ibadah yang indah pada hari ini. Dari awal sampai selesai, biar kami nikmati sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta memulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak
besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Hati kami penuh dengan ungkapan syukur dan sukacita. Saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada hari ini, menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu dengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi penghiburan, firman yang memberi pengharapan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai posisi-posisi baru bagi setiap orang yang percaya. Seringkali kita mengukur kondisi kita sebagai orang-orang percaya dari sosial, ekonomi saja. Ya, dari segi sosial dan ekonomi saja. Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan pada kita satu posisi, satu kedudukan yang begitu mungkin Anda tidak pernah berpikir, ya, posisi dan kedudukan yang begitu mulia, yang hari ini kita akan mencoba untuk melihatnya, untuk menyadarkan kepada kita semua, saya dan Anda, agar kita bisa bersyukur, melihat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kasih Tuhan, dan betapa besar dan tak ternilainya anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada kita masing-masing. Posisi baru umat Tuhan. Kita akan mencoba melihat dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada satu kontras yang besar antara ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat ke-10 memberitahukan pada kita keadaan kita, kondisi atau posisi kita sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita mengenal Kristus. Ayat 10 memberitahukan kepada kita bahwa kamu dahulu bukan umat Allah. Ya, dulu kita bukan umat Allah, dan sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini posisi kita, saya dan Anda sebelum kita percaya kepada Tuhan. Paulus dalam bagian yang lain, dia menjelaskan. Dia berkata, dulu kita di luar perjanjian, bukan umat Allah, tidak termasuk kewargaan, tidak mempunyai hak-hak kewargaan, dan di luar perjanjian, di luar Tuhan, tanpa pengharapan. Oh, ini situasi yang begitu mengerikan ketika seseorang belum percaya dengan Kristus, berada di luar Kristus. Luar biasa. Mari kita bersyukur. Tiap kali saya membaca bagian ini menyadarkan, saya melihat kilas balik kehidupan saya sebelum saya percaya kepada Tuhan dalam situasi yang begitu gelap. Namun kita bersyukur, hari ini kita mendapatkan kabar baik yang dulu posisi kita begitu gelap, tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, gitu. Bukan warga negara, tidak mempunyai hak-hak kewargaan dalam kerajaan Allah. Di luar perjanjian, artinya tidak memiliki perjanjian. Nah, sekarang kita mendapatkan satu posisi yang baru, yang menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Ya, mari kita bersyukur untuk anugerah yang ajaib ini. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu, namun karena anugerahnya, karena kemurahan, karena kebaikan hatinya, maka kita dijadikan layak untuk itu. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Pada ayat 9 tadi kita menemukan 4 hal tadi. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Mari kita coba bandingkan dengan kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 dan ayat 7. Ulangan pasal 7 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Perhatikan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Berbicara tentang bangsa yang terpilih atau bangsa yang dipilih, kita diingatkan tentang Israel sebagai bangsa yang terpilih di dalam perjanjian lama. Pilihan yang dijatuhkan kepada bangsa Israel bukan berdasarkan kebaikan mereka, ya, bukan karena mereka adalah bangsa yang lebih hebat, lebih besar dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain, bukan, tapi semua karena kemurahan hati Tuhan. Tuhan justru mengatakan, bukan karena kamu adalah bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa, bukankah kamu adalah bangsa yang kecil, yang tak berdaya, yang miskin dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi pemilihan kepada orang-orang Israel, pada bangsa Israel adalah karena kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dengan kita. Ya. Mari kita coba bandingkan pilihan kita, Anda dan saya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. 1 Korintus 1 ayat 26, 27 dan 28. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah
untuk meniadakan apa yang berarti. 29 boleh, 29 boleh. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Oh, ini mengingatkan kita, ya, siapa kita, asal muasal kita itu. Siapa saya dan siapa Anda. Paulus berkata, lihat saja saudara-saudara, seberapa banyak kamu yang dipilih. Tidak banyak kita yang dipilih ini berlatar belakang orang-orang yang punya posisi yang tinggi, yang terhormat, yang kuat. Ya, tidak. Tapi kita yang lemah, yang tak berdaya, yang tak diperhitungkan oleh dunia ini, yang tak terpandang dalam mata dunia ini, dalam pandangan dunia ini, justru dipilih. Kita bersyukur untuk itu. Jadi kalau pilihan itu berdasarkan prestasi, ekonomi, sosial, posisi sosial ekonominya, moralnya, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang dipilih. Tetapi kita dipilih berdasarkan kemurahan hati Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan. Ya. Paulus mengatakan supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak membusungkan dada dan kita menjadi congkak dan berkata, ya aku pantaslah dipilih lah. Karena secara sosial ekonomi, ya, sosial ekonomiku cukup bagus, karena ada prestasi, ada pencapaian-pencapaian yang signifikan yang kukerjakan. Aku lebih bermoral daripada yang lain. Ya. Aku lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ya. Amalku lebih besar dari orang lain, dan seterusnya. Jadi kalau pilihan-pilihan itu berdasarkan prestasi, maka saya yakin kita tidak banyak kita yang punya prestasi, maksudnya seperti itu. Tapi kita bersyukur. Alkitab bilang justru kita yang lemah, yang tak berdaya, yang tak diperhitungkan oleh dunia ini, dipilih Allah untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Sebab itu, mari kita bersyukur untuk pilihan ini. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi yang dipilih, ya, tetapi kita, Anda dan saya, para pria dan wanita, kita telah dipanggil dan dipilih untuk satu tujuan yang mulia. Ya, seringkali kadang-kadang saya melihat diri saya, aduh, siapa aku sehingga aku masuk nominasi dalam pilihan itu. Sekali lagi ingin saya katakan, kalau pilihan itu berdasarkan kebaikan, berdasarkan amal, berdasarkan jasa, saya yakin bahwa orang-orang di luar sana itu lebih baik daripada kita, lebih baik dari saya. Tapi kita bersyukur justru kita dipanggil, dipilih ketika kita tidak punya prestasi-prestasi seperti itu, supaya kita belajar rendah hati dan bisa bersyukur hanya karena anugerah saja kita dipilih. Kita dipilih untuk menjadi umatnya. Kita bersyukur untuk itu. Supaya tidak seorang pun di antara kita memegahkan diri. Yang kedua adalah imam yang melayani raja. Pada ayat 9 kita tadi sudah membaca, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ayat 9 tadi, imamat yang rajani. Ini artinya imamat yang rajani adalah kita dipanggil untuk menjadi imam yang melayani raja. Dalam perjalanan lama kita menemukan ada satu hukum, siapa yang berhak dan dapat menjadi imam. Di antara 12 suku Israel, hanya satu suku yang secara hukum disahkan oleh Tuhan menjadi imam, itulah orang-orang Lewi, suku Lewi. Dari suku Lewi itu adalah suku imam. Orang-orang yang bertugas untuk mendekat, untuk melayani Tuhan. Ya, mereka mengatur posisi-posisi, mereka mengatur alat-alat yang ada di dalam bait Allah. Ya, mengganti, menjaga api, jangan sampai padam.
ya. Ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas dalam bait Allah, dan itu semua tidak boleh padam, dan ada misbah dupa, dan ada alat lain. Itu dikerjakan oleh imam. Dan di antara imam itu juga ada imam besar, itu keturunan Harun, suku Lewi keturunan Harun, yang boleh dan diperkenankan Tuhan untuk bukan saja memasuki ruangan kudus, tapi boleh melintasi memasuki ruangan Maha Kudus untuk menyelenggarakan upacara tertentu. Itu pun juga 1 tahun 1 kali, itu disebut dengan keturunan Harun. Di luar keturunan Harun tidak boleh menjadi imam besar atau imam agung. Dan itu harus pria. Persyaratannya begitu ketat. Ya. Untuk menjadi imam bukan saja harus menjadi suku Lewi secara hukum, tetapi ada persyaratan yang ketat. Postur tubuhnya harus baik, tidak boleh cacat fisik, dan seterusnya. Oh, begitu ketat itu persyaratannya. Ya. Dan tidak semua orang boleh. Anda masih ingat kasus atau kisah tentang Saul? Ketika dia sedang berhadapan dengan musuh, orang-orang Israel berhadapan dengan musuh, makin lama makin dekat musuh itu, tentara musuh makin lama makin dekat, menunggu Samuel, nggak datang-datang, nggak kunjung datang. Maka Saul berpikir, bukankah aku raja? Dalam situasi darurat seperti ini, aku bisa menyelenggarakan korban. Pikir si Saul. Karena menunggu Samuel begitu lama, musuh makin dekat, maka dia mengambil fungsi keimaman yang sebetulnya dikerjakan oleh Samuel. Saul kurang sabar untuk menanti Samuel. Dia menyelenggarakan pengorbanan. Justru di sanalah kita melihat bagaimana karena ketidaksetiaan ini, ya, pekerjaan yang bukan pekerjaannya justru dikerjakan, dan dia dicopot dari posisi sebagai raja. Anda lihat di situ. Jadi enggak sembarang boleh menjadi imam. Namun kita bersyukur dalam perjanjian baru ini, kita semua menjadi imam. Ini tidak menunjuk pada jabatan kependetaan, tidak. Dalam gereja ini imamnya hanya saya, tidak. Tetapi setiap orang yang percaya, Alkitab mengatakan menjadi imam-imam yang melayani raja. Imamat yang rajani. Setiap pria, tanpa memandang sosial, status sosial, ekonominya, tanpa memandang postur tubuhnya, bahkan pria dan wanita. Mari kita bersyukur, menyadarkan posisi kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah, apapun status sosial ekonomi kita, apapun latar belakang pendidikan kita, apapun gender kita, pria atau wanita, kita termasuk imam-imam yang melayani raja. Jadi yang melayani raja, melayani Tuhan, bukan hanya saya saja sebenarnya. Bukan hamba tertentu, hamba Tuhan tertentu yang ada di sini saja yang melayani. Tapi seluruh umat Tuhan, sekali lagi para pria, wanita, berapapun tingkat usia kita, sekali lagi status ekonomi dan sosial kita, melayani Tuhan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Ya, kesempatan ini kita manfaatkan. Begitu banyak orang Kristen gak pernah sadar ini. Mereka berpikirkan aku hanya menjadi jemaat biasa. Pekerjaanku adalah setiap minggu kita datang, kita mendengar, kita memuji, menyembah, barangkali kita pulang. 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai dipanggil Tuhan kita lakukan itu saja.
Bersyukur untuk itu. Sekali lagi ini menyadarkan kita semua agar semua mengambil peran dalam membangun kerajaannya ini. Mengambil peran melalui talenta yang Tuhan anugerahkan bagi Anda, kita masing-masing. Peran apa? Peran untuk membangun gerejanya, memajukan gerejanya. Mari kita berpikir bagaimana kita mengembangkan, memperluas pekerjaan Tuhan ini. Apa peran yang bisa saya lakukan sebagai imam-imam yang melayani? Berapapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, apapun kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, Anda adalah para imam yang melayani. Luar biasa. Mari kita lihat Mazmur 65 ayat 5. Mazmur pasal 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat kepadamu. Artinya dalam perjanjian lama, tidak semua orang Israel boleh mendekat kepada Allah. Hanya orang-orang tertentu, imam-imam yang boleh mendekat kepada Tuhan. Memasuki pelataran, memasuki ruang kudus untuk menyelenggarakan pelayanan. Tetapi sekarang kita semua, Anda semua, ya, dalam perjanjian lama bangsa Israel ada di luar sana, di halaman sana, semua di luar. Hanya para imam yang boleh mengambil bagian masuk dalam pelataran dan ruang kudus. Namun hari ini bukan orang-orang tertentu, tetapi Anda dan saya, kita semua diperkenankan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun jenis talenta, apapun jenis karunia yang ada pada Anda, mari kita lakukan itu semua bagi pelayanan, penyembahan kita, ya, kita berikan kontribusi kita bagi kemajuan pekerjaannya, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur Anda adalah para imam hari ini yang diperkenankan untuk mendekat kepada Tuhan. Berbahagialah kita, ya. Jadi setelah kita sadar akan posisi yang baru sebagai imam yang boleh mendekat kepada Tuhan, marilah kita pakai kesempatan ini. Kita bersyukur untuk kasih karunia ini. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus artinya kudus itu adalah benda-benda yang diasingkan hanya bagi Tuhan. Dalam bait suci ada benda-benda di situ, alat-alat. Nah, alat-alat itu atau benda-benda yang dipakai di sana, meja roti pertunjukan misalnya, atau lampu, pelita emas, atau yang lain, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kenapa? Karena alat-alat itu sudah dikuduskan. Berarti ketika kita menyandang gelar yang baru, posisi yang baru, bangsa yang kudus, mari kita sadar bahwa hidupku, hidup Anda, hidup kita dikuduskan, artinya dikhususkan, artinya spesial hanya bagi Tuhan. Tidak boleh untuk yang lain. Artinya adalah ketika kita menjadi seorang pengusaha, businessman,
Biar usaha bisnis kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Karir kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, karena semua sudah dikuduskan. Bukannya hidup kita, ya, tubuh kita yang sudah dikuduskan, spesial bagi Tuhan, tidak dipakai untuk yang lain. Itu juga termasuk apapun yang ada pada kita, seluruh aktivitas kita harus untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Ya, kita bersyukur untuk itu. Itu. Artinya hidup yang sudah dikuduskan ini, kita harus menjalani kehidupan, aktivitas kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita, itu harus dikaitkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi suami yang memuliakan Tuhan, jadi istri yang memuliakan Tuhan, jadi pelajar yang memuliakan Tuhan, menjadi mahasiswa yang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan, menjadi pengusaha yang memuliakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Itu artinya bangsa yang kudus. Seluruh aspek hidup kita, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk itu. Ya. Seringkali banyak orang mengatakan, ya tubuhku untuk Tuhan, tapi uangku bukan. Salah besar. Ya. Mana lebih berharga, tubuh atau kekayaan? Sebenarnya kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini udah dikuduskan, menjadi miliknya, maka tentu segala sesuatu yang menyangkut tubuh kita ini juga adalah menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Ya, itu. Mudah-mudahan kita sadar itu. Dikuduskan sekali lagi artinya diasingkan hanya bagi Tuhan. Indah sekali ya ketika kita mengasingkan diri kita, mengasingkan kekayaan kita, mengasingkan kemampuan kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan saya tahu Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan telah menguduskan kita melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, yang terakhir adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri, ayat 9 bagian di tadi. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini bukan hanya bangsa yang terpilih, menjadi imam-imam yang melayani raja, bangsa yang dikuduskan seluruh aspek hidup kita, tetapi kita disadarkan bahwa kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri melalui penebusan yang dikerjakan di dalam Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14. Buka Alkitabnya di rumah ya. Nah, kita akan lihat situ. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita menjadi miliknya karena Dia telah menebus. Analoginya kan mudah. Kalau saya mempunyai sebuah benda, barang berharga, lalu kemudian barang berharga ini karena sesuatu hal saya gadaikan dalam waktu tertentu,
Tetapi dalam waktu tertentu itu saya nggak bisa menebus. Saya tidak punya dana untuk bisa menebus. Artinya membayar pinjaman saya atas barang itu. Lalu kemudian datang orang lain membayar lunas harganya. Ya. Dan tentu barang ini bukan menjadi milik saya lagi. Saya tidak punya hak lagi atas barang ini. Karena saya tidak mampu untuk menebus. Logikanya, barang ini adalah milik orang yang telah membayar lunas harganya, menebus. Sama dengan kita. Ketika kita berada dalam dosa, kita tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari dosa. Kita tidak punya kekuatan, nggak punya daya, kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari dosa. Dan Kristus datang untuk menebus kita. Melalui pengorbanannya, penderitaannya, dan puncaknya kematiannya di atas kayu salib. Dia kerjakan itu untuk satu tujuan, untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya adalah menebus kita. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa itu berarti saya tidak punya hak lagi. Seperti yang ceritakan tadi, saya tidak punya hak lagi atas barang-barang saya yang hilang karena orang lain sudah menebus, membayar lunas harganya. Saya tidak bisa mengklaim lagi itu milik saya, bukan. Itu milik orang yang menebusnya. Sama, ketika kita hilang di dalam dosa, Kristus datang untuk menebus kita. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang, menebus kita. Maka Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kita lihat bahwa saya dan Anda, kita sudah kehilangan hak atas hidup kita, betul tidak? Kenapa? Karena Dia sudah menebus kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Dia. Kita bersyukur untuk itu, dan Alkitab mengatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Oh, luar biasa. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi hidupmu bukan milikmu sendiri, hidupku bukan milikku sendiri, tapi hidup kita adalah miliknya yang telah diperoleh melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Dan kita juga bersyukur dan mengingatkan kepada kita, ketika kita menyadari hari ini bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah kepunyaannya sendiri, berarti Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Yakinlah itu. Khusus dalam situasi pandemik ini. Oh, di mana orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Terjadi resesi global, termasuk resesi terjadi di negara kita. Angka pengangguran makin bertambah, angka jumlah orang miskin juga makin bertambah-tambah, susahnya untuk mencari kerja. Termasuk kita juga mengalami yang kayak begini. Tapi poin yang keempat ini mengingatkan kita, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah memiliki hidup kita, Dia bertanggung jawab dalam pemeliharaan kita. Bertanggung jawab atas masa depan kita, bertanggung jawab atas masa depan Anda, bertanggung jawab atas ekonomi kita, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bertalian dengan hidup kita. Kita bersyukur untuk itu. Ya, sebab itu kita tidak perlu khawatir. Ya, Dia yang menebus adalah Dia yang juga yang memperlengkapi kita. Nah, 4 hal ini. Bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan bagian terakhir adalah itu semua ada sebuah tujuan yang besar. Dan jangan lupa, hal-hal ini tidak boleh membuat kita jadi sombong, ponggah, membusungkan dada. Ya, kita berkata pada orang lain, aku lebih dari kalian.
orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Aku jadi bangsa yang terpilih, aku menjadi imam yang melayani, aku menjadi bangsa yang kudus, dan aku adalah kepunyaan Allah sendiri. Tidak boleh menjadikan sombong. Tetapi anugerah yang besar ini memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab moral yang harus dilakukan, yang harus diemban oleh setiap orang. Mari kita membaca bagian yang terakhir. Ayat 9 mari kita baca. Ayat 9 kita baca. Saya ulang dari atas ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah tanggung jawab moral kita. Tidak boleh mengabaikan predikat, anugerah, posisi yang begitu luar biasa tingginya, mulianya, agungnya ini. 4 poin tadi. Sekali lagi tidak boleh membuat kita jadi sombong, merasa lebih dari orang lain. Tetapi anugerah Tuhan yang besar ini menuntut sebuah tanggung jawab moral adalah supaya kamu memberitakan kepada dunia. Kamu yang telah dipanggil keluar dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib, kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang ajaib itu. Ya. Artinya begini, artinya bahwa biar orang lain juga menerima anugerah Tuhan. Orang lain juga bisa menjadi seperti posisi kita, bangsa yang terpilih. Orang lain juga bisa mengambil bagian dalam melayani, menjadi imam. Orang lain juga menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti kita dan Anda yang sudah diberkati begitu heran, begitu ajaib, begitu besar. Tuhan mau supaya berkat ini kita sampaikan kepada orang lain. Kita yang mendapat kepastian, jaminan akan keselamatan, hidup kekal, maka kita tidak boleh memonopoli ini. Supaya orang lain juga diselamatkan, mendapat jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Kita telah mengalami pengampunan, anugerah, begitu limpahnya berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita juga harus memberitakan kepada semua orang, supaya orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang belum percaya, juga boleh menerima anugerah yang besar ini. Luar biasa. Ya, saya berdoa supaya kita semua, para pria, wanita, orang-orang muda, orang-orang tua, kita menyadari akan tugas tanggung jawab kita sebagai posisi-posisi yang Tuhan anugerahkan pada kita, agar kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar dan ajaib, yang telah memanggil kita keluar ke dalam terangnya yang ajaib. Roh Kudus akan menolong Anda. Amin. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Ampuni Tuhan kami, anak-anak-Mu, seringkali kami mengukur kekristenan ini dengan status sosial ekonomi kami yang dalam perjuangan pada hari-hari ini. Namun firman-Mu mengingatkan kami siapa kami hari ini. Kami adalah menjadi bangsa yang terpilih. Engkau telah memilih kami bukan karena lebih baik dari orang lain, tapi karena anugerah, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami anak-anak-Mu menjadi imam-imam yang melayani. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami ya Tuhan, agar kami boleh berkarya bagi Tuhan, melakukan sesuatu bagian menjadi bagian kami Tuhan, mengambil peran dalam memajukan kerajaan-Mu di dunia ini. Oh Tuhan, melalui pikiran, tenaga, kekayaan, keuangan, dan apapun yang Tuhan beri pada kami. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah membuat kami menjadi bangsa yang kudus. Kami disadarkan hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu. Karena Engkau telah membayar lunas harganya, Engkau telah menguduskan kami Tuhan dalam segala hal. Tuhan tolonglah, oh Tuhan, agar kami boleh mengkhususkan hidup ini, mengkhususkan karir kami, mengkhususkan apa yang kami kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kami sadar bahwa kami tidak memiliki hak atas hidup kami, karena Engkau telah membelinya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mulia yang mahal itu, dengan darah putra-Mu. Layak Engkau memiliki bukan sebagian dari hidup kami, tapi seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur ketika kami disadarkan kami adalah milik-Mu, milik Allah. Karena Engkau telah membelinya dengan harga yang mahal. Dan kami bersyukur Engkau sebagai pemilik dari hidup kami, Engkau juga akan menyelenggarakan bertanggung jawab atas segala kebutuhan dan keperluan kami. Tolonglah ya Tuhan agar kami sadar pada hari ini Tuhan, bahwa 4 poin yang besar, posisi-posisi yang baru ini menuntut sebuah tanggung jawab moral atas kami umat-Mu, supaya kami boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang telah memanggil dan memilih kami. Oh Tuhan, terima kasih agar orang lain boleh mendapat pengampunan, orang lain juga mendapat anugerah Tuhan, orang lain juga diberkati sebagaimana kami sudah diberkati. Kiranya Roh Kudus akan menolong sehingga jemaat ini sungguh dibangkitkan kesadarannya, dan Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan atas anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami sampaikan pengumuman untuk jemaat semua. Yang pertama, harap seluruh jemaat di rumah masing-masing
setia mengikuti renungan pagi dan berdoa setiap jam 5 pagi dan jam 7 malam. Yang kedua, bagi jemaat yang mempunyai masker medis seperti yang saya pakai, harap memakainya saat datang ke rumah Tuhan. Bagi yang tidak mempunyai masker medis, dapat memakai masker yang lain. Ibadah offline Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Ibadah pertama pukul 6 pagi. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Ibadah ketiga pukul 11.30 siang. Dan ibadah keempat pukul 5 sore. Perhatikan dengan baik simulasi ibadah di rumah Tuhan dan mentaatinya. Jemaat terkasih, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Di masa pandemi ini, Gereja Utusan Pantekosta Harvest Madiun mengadakan ibadah sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku. Berikut kami sampaikan beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Seluruh jemaat yang mengendarai motor memarkir kendaraan di halaman ruko. Tata letak parkir diatur oleh petugas. Jemaat diarahkan untuk masuk melalui pintu sebelah selatan, yaitu pintu gerbang kafe. Pintu gerbang depan gereja ditutup. Screening awal meliputi pengecekan pemakaian masker dan face shield. Selanjutnya, jemaat dimohon antri sesuai aturan dan tidak berjubel. Setelah masuk pintu, jemaat dimohon antri untuk pengecekan suhu badan. Bagi jemaat yang memiliki suhu badan di atas ketentuan atau di atas 37,2 derajat Celcius, maka yang bersangkutan diminta untuk duduk terlebih dahulu. Sedangkan bagi jemaat yang memiliki suhu sesuai ketentuan, akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selanjutnya, jemaat akan masuk ke dalam bilik steril atau chamber dengan sistem fogging. Setelah keluar, jemaat mensterilkan sepatu pada keset yang sudah dibasahi dengan cairan disinfektan dan dilanjutkan dengan mengeringkannya pada keset kering. Jemaat sudah dalam kondisi steril dan siap memasuki ruang ibadah disambut oleh usher. Bagi jemaat yang membawa persembahan, mohon memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan. Penyambutan jemaat dilakukan oleh usher tanpa berjabat tangan. Pada ibadah pertama, usher membagikan face shield kepada jemaat. Usher memandu menuju tempat duduk. Jemaat tidak dibenarkan berpindah tempat duduk. Saat ibadah selesai, jemaat mohon bersabar untuk dipandu oleh usher keluar dari ruang ibadah dengan teratur sesuai dengan petunjuk usher.
Di depan gedung gereja, petugas akan mengarahkan jemaat untuk segera meninggalkan tempat. Setelah selesai ibadah, mohon jemaat segera pulang dan tidak bergerombol. Tersedia 3 ruang kamar mandi. Apabila penuh, mohon antri di tempat yang disediakan. Ketika di area parkir, pengambilan motor diatur oleh petugas. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Bagi jemaat yang mengambil motor, mohon tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak aman serta tidak berjabat tangan. Jemaat tidak dibenarkan mengambil motor sendiri karena ada petugas yang akan menolong. Hal-hal yang tidak dibenarkan antara lain usia jemaat yang datang di atas 65 tahun, atau anak-anak yang datang berusia kurang dari 12 tahun, atau jemaat yang duduk di bangku melebihi kapasitas yang ditentukan. Jemaat dalam kondisi tidak sehat, misalnya demam, batuk, sesak nafas. Khusus bagi jemaat yang usai berkunjung dari luar kota, mohon untuk tidak beribadah di gereja paling tidak selama 2 minggu. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan mengikuti ibadah dari rumah. Demikian kami sampaikan. Salam sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita sudah membuat persiapan-persiapan, jemaat sudah membuat persiapan-persiapan untuk ibadah kembali di rumah Tuhan pada tanggal 30 Agustus tahun ini, ya. Minggu kelima kita akan memulai dengan ibadah di rumah. Ada perubahan memang. Salah satu perubahannya adalah bahwa ibadah yang pertama yang biasa dimulai jam 5.30 itu akan dimulai jam 6.00. Jadi tidak terlalu pagi supaya para petugas yang bertugas di pagi hari ibadah yang pertama mereka tidak terlalu pagi untuk itu. Ya, terima kasih untuk semua yang telah berlelah ya, dengan pikiran, dengan dana dan semua yang lain untuk membuka kembali ibadah di rumah Tuhan, ya. Nah, tentu dengan menjalankan protokol kesehatan dan nanti akan dipandu oleh petugas-petugas yang sudah dilatih dan dipersiapkan, ya. Nah, nanti Anda akan tahu ketika kita sudah memulai. Doakan supaya ibadah kita dapat dimulai dengan baik, ya. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah pada hari ini. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami telah melakukan, mendengar firman-Mu, dan kami sungguh diberkati melalui ibadah pada hari ini. Dan berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada gereja ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah, memberikan hikmat, kemampuan, sehingga pemerintah dimampukan untuk terus dapat mengatasi pandemi ini dengan baik, karena anugerah kemurahan Tuhan. Resesi ekonomi yang dihadapi oleh negeri dan bangsa ini, kami mohon Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, oh Tuhan yang bertugas, mereka adalah garda depan dari kesehatan, untuk menghadapi konflik ini, untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan memberkati mereka, pengorbanan, keberanian mereka, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Berdoa untuk TNI, Polri yang juga ikut mengambil bagian, dan bangsa ini Tuhan berkenan memberkati. Seluruh jemaat gereja utusan Pantekosta, Tuhan menolong dan memberkati. Khususnya kami berdoa hari ini untuk ibadah kembali di rumah Tuhan pada yang kami mulai pada tanggal 30 bulan Agustus. Tuhan menolong berkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang telah membawa segala korban, persembahan, persepuluhan, korban-korban yang lain, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala seumur ku sembah Yesus, seumur ku sembah Yesus, seumur hidupku. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.